Kita lanjut bahas spoiler Udong Yankun Season 13 episode 25. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah matahari yang terbuat dari petir benar-benar melayang di atas langit, dan percikan petir yang gemerlapan kini menari-nari di tempat itu. Sementara suara gemuruh dari petir terus bergema di seluruh tempat ini, dan hal itu membawa kekuatan yang sangat mengerikan terkandung di dalamnya. Tanpa sadar, Lindong yang melihatnya juga cukup ketakutan. Tatapan mata Lindong kini terlihat cukup bersemangat ketika dia melihat matahari yang terbuat dari petir itu. Dan Lindong pun kali ini mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah batu simbol petir? Karena di saat yang bersamaan, kekuatan melahap yang ada di dalam tubuh Lindong kini telah mengeluarkan kilatan hitam, dan hal itu terpancar jelas dari tatapan mata Lindong. Seolah-olah batu simbol melahap telah bertemu dengan rekannya. Dan kali ini tatapan mata dari Lindong serta Pak Tua Moluo masih terfokus pada matahari yang tercipta dari petir, sebelum akhirnya mereka berdua menarik pandangan setelah melihatnya untuk beberapa saat. Pak Tua Moluo dan juga Lindong saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat dengan jelas sebuah niat ingin memiliki batu simbol petir. Namun Lindong dan juga Pak Tua Moluo tidak ingin membahas tentang batu simbol petir itu. Tiba-tiba saja Lindong tersenyum, lalu dia bertanya, "Tetua Moluo, di manakah Yimo kelas raja itu?" Ditanya seperti ini oleh Lindong, tatapan mata dari Pak Tua Moluo segera melihat pada lautan petir yang ada di hadapannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba saja api yang sangat mengerikan kini telah dikeluarkan dari dalam telapak tangan Pak Tua Moluo. Gelombang demi gelombang panas juga menyebar dengan sangat cepat. Bahkan hal itu membuat ruang yang ada di tempat ini menjadi cukup terdistorsi. Sementara tatapan mata dari Lindong terlihat tajam ketika melihat nyala api yang berada di tangan Pak Tua Moluo. Lindong bisa melihat bahwa di dalam nyala api ini ada sebuah simbol yang cukup tua. Hal ini membuat Lindong langsung mengatakan, sebenarnya itu adalah batu simbol api. Tidak lama kemudian Pak Tua Moluo menjentikkan jarinya. Segera api yang sangat mengerikan kini menyerbu ke arah bawah dengan cepat, dan hal itu benar-benar membakar lautan petir yang ada di bawahnya. Sebuah lolongan pun meletus ketika lautan petir ini dibakar api oleh Pak Tua Moluo, dan tiba-tiba saja sebuah pusaran raksasa dalam sekejap saja muncul di dalam lautan petir ini. Raungan yang sangat jahat juga telah bergema dari dalamnya. Tidak lama kemudian, energi berwarna hitam yang cukup pekat kini telah keluar dari sana. Suara gemuruh pun juga terdengar di tempat ini. Ketika energi hitam itu keluar dari dalam lautan, tiba-tiba saja matahari yang terbuat dari petir kini langsung mengeluarkan suara yang sangat keras. Dan Lindong bisa melihat bahwa udara di atas lautan petir benar-benar terdistorsi. Ada 10.000 rantai yang telah terbuat dari petir-petir besar, dan hal itu terhubung menuju bagian terdalam dari pusaran yang ada di lautan ini. Mata dari Lindong pada akhirnya mengikuti rantai yang menuju ke dasar lautan. Beberapa kilat telah muncul dari sana, dan pada akhirnya Lindong bisa melihat bayangan hitam yang besarnya 1000 kaki benar-benar berada di dalam dasar lautan. Sosok itu dengan kuat telah ditahan oleh rantai-rantai petir. Sementara aura yang sangat mengerikan juga terpancar jelas dari dalam tubuhnya, yang saat ini aura itu masih berusaha mengikis rantai petir yang telah mengikat tubuhnya. Bayangan hitam yang telah terikat di dasar lautan, dia sepertinya mendeteksi sesuatu ketika Lindong memperhatikan tubuhnya. Tiba-tiba saja bayangan ini segera mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah mata Lindong. Dalam sekejap saja, pikiran dari Lindong berasa langsung blank, dan beberapa detik kemudian Lindong pun segera pulih dari pikirannya yang ngeblank. Dia pun kini langsung berkata dalam hati, batu simbol melahap, batu jimat leluhur, dan formasi alam semesta kuno aktifkan secara bersamaan.
Setelah Lindong mengaktifkan 3 harta surgawi, dia pun benar-benar bisa menghilangkan pengaruh buruk dari bayangan hitam yang ada di dasar lautan itu. Patwa Moluo yang berdiri di samping Lindong, tatapan matanya terlihat kagum ketika dia bisa melihat bahwa Lindong benar-benar bisa terbangun dari pengaruh Raja Yimo tanpa bantuannya sedikit pun. Yang kemudian Patwa Moluo pun mengatakan, "Lindong, hati-hatilah. Yimo ini memiliki spesialisasi untuk merusak hati seseorang." Mendengar ucapan dari Patwa Moluo, Lindong pun menjawabnya dengan raut wajah yang cukup muram. Memang layak menjadi Yimo kelas raja karena kekuatannya sangat menakutkan. Dan tiba-tiba saja bayangan hitam yang berada di dasar lautan petir, kini dia langsung meraung dengan keras. "Manusia, dasar manusia sialan, ras Yimoku akan meratakan seluruh planet ini, cepat atau lambat." Patwa Moluo yang mendengar kata-kata dari Raja Yimo itu, dia pun hanya bisa tertawa, kemudian mengatakan, "Setelah kamu disegel selama ribuan tahun, tapi kamu masih memiliki sifat yang sangat arogan." Mendengar ucapan dari Patwa Moluo, Yimo itu pun kemudian menimpali, "Jangan berpikir bahwa kamu telah memenangkan perang ini. Ada lebih banyak Yimo di dalam planet ini yang tidak kamu ketahui. Jika celah di dunia ini kembali terbuka, maka para Yimo yang ada di planetku akan segera masuk ke dalam planet ini. Dan kemudian planetmu ini akan ditaklukkan oleh klanku. Klanku pada saat ini tahu bahwa raja ini telah tersegel di tempat ini, dan mereka pasti akan datang untuk menyelamatkanku." Mendengar ucapan dari Raja Yimo itu, Patwa Moluo hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Menyelamatkanmu? Aku khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu." Raja Yimo pun langsung menjawabnya, "Dasar manusia tercela. Meskipun Raja Yimo ini telah disegel, tidak ada satupun dari kalian yang mampu membunuhku. Bahkan Kaisar Petir yang bodoh itu hanya bisa mengorbankan hidupnya untuk menyegelku di tempat ini." Mendengar ucapan dari Raja Yimo, Patwa Moluo pun menunjukkan ekspresi yang penuh ejekan. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya, dan nyala api yang sangat mengerikan kini telah ditunjukkan oleh Patwa Moluo. Segera setelah itu berubah menjadi badai api. Sambil mengeluarkan hal ini, Patwa Moluo pun berkata, "Bisakah kamu merasakan energi yang familiar ini?" Tatapan mata dari Raja Yimo tiba-tiba saja menunjukkan ekspresi yang terkejut. Segera setelah itu, dia berkata dengan nada yang cukup kaget, "Hah? Sebenarnya itu adalah batu simbol api." Tidak lama kemudian, sambil menatap Raja Yimo, Lindong kini tertawa. Dia segera mengambil langkah maju, sambil mengeluarkan cahaya hitam yang keluar di atas kepalanya. Dalam sekejap saja, hal itu segera berubah menjadi lubang hitam yang tergantung di langit. Lindong pun kini mengatakan, "Bukan itu saja." Melihat lubang hitam telah dikeluarkan oleh Lindong, sekali lagi Raja Yimo terlihat sangat kaget. Sebelum akhirnya dia pun berteriak, sebenarnya itu adalah kekuatan dari batu simbol yang melahap. Kali ini Raja Yimo benar-benar syok. Dia tidak menyangka bahwa ada 3 batu simbol leluhur akan benar-benar muncul di tempat ini. Tidak lama kemudian, Patwa Moluo kembali berkata pada Raja Yimo, "Aku sudah lama menyadari bahwa masih ada sisa-sisa Yimo yang berada di dunia ini. Mereka sepertinya memiliki cara untuk menyelamatkan raja sepertimu yang telah disegel. Dan alasanku datang ke tempat ini adalah untuk melenyapkanmu sepenuhnya dan menghancurkan rencana mereka." Mendengar kata-kata ini, Raja Yimo itu pun benar-benar terkejut. Dia pun menunjukkan raut wajah kemarahan. Patwa Moluo segera menarik nafas dalam-dalam. Sambil melihat ke arah Lindong, dia pun mengatakan, "Lindong, aktifkan kekuatan dari batu simbol yang melahap milikmu. Dan aku akan menggunakan batu simbol api, serta mengaktifkan kekuatan dari batu simbol petir untuk melenyapkan monster ini sepenuhnya." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan raut wajah yang serius. Karena dengan kekuatannya saat ini,
Lindong benar-benar tidak berani melakukan kontak dengan Raja Yimo itu meskipun dia telah tersegel, dan yang menjadi penyerang utamanya adalah Pak Tua Moluo. Yang dilakukan Lindong hanyalah membantunya dari samping karena saat ini Lindong bekerja sebagai support dan dia menggunakan hero Luoyi. Tidak lama kemudian Lindong benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Hal itu segera dialirkan menuju pusaran hitam yang ada di atas kepalanya. Dalam sekejap saja, pusaran lubang hitam di atas kepala Lindong membengkak menjadi sangat besar, dan kekuatan melahap yang sangat mengerikan juga tersebar dari sana. Bahkan kekuatan petir yang liar dan ganas di tempat ini secara paksa telah dilahap ketika melakukan kontak dengan kekuatan melahap. Tatapan mata dari Pak Tua Moluo sedikit terkejut ketika melihat lubang hitam yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Dia adalah pemilik dari batu simbol api dan memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang batu simbol leluhur dibandingkan dengan individu biasa. Dan menurut Pak Tua Moluo, batu simbol yang melahap ini adalah batu simbol yang paling misterius di antara 8 batu simbol leluhur, karena kekuatan melahapnya mampu melahap kekuatan dari batu simbol yang lainnya. Tidak lama setelah itu, pandangan mata dari Pak Tua Moluo segera tersadar dan dia kini mengatakan, "Batu simbol api, hancurkan iblis ini bersamaku." Tatapan mata dari Pak Tua Moluo yang awalnya biasa saja kali ini telah berubah menjadi merah, dan hal itu seolah-olah memancarkan api dari dalamnya. Tidak lama kemudian, peng! Sebuah api yang sangat mengerikan benar-benar membumbung tinggi ke arah langit, dan kali ini Lindong bisa melihat api yang telah menutupi seluruh langit. Hal itu segera berubah menjadi phoenix api, dan ukurannya adalah puluhan ribu kaki di atas kepala Pak Tua Moluo. Hal ini membuat tatapan mata dari Lindong sedikit terkejut karena dia benar-benar bisa melihat kekuatan sebenarnya dari batu simbol leluhur. Dan Lindong pun kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya, kapan dia akan bisa mencapai kekuatan seperti ini. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Pak Tua Moluo melihat pada sosok mayat yang duduk di atas altar batu. Dia pun kemudian mengatakan, "Kaisar Petir, aku sadar bahwa sepotong kesadaranmu masih tertinggal di dalam batu simbol petir. Lepaskan sisa kekuatanmu sekarang dan mari kita singkirkan iblis Yimo ini bersama-sama." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Moluo, Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, sebenarnya Kaisar Petir tidak sepenuhnya mati. Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat pada sosok yang berada di atas altar batu. Dan tidak lama kemudian, matahari petir yang terang kini telah memancarkan petir-petir yang sangat mengerikan dari dalamnya. Hal itu menyinari sosok yang berada di atas tahta altar batu. Detik kemudian, sosok yang telah duduk di atas altar itu, yang selama ribuan tahun menutup matanya, pada akhirnya secara perlahan telah terbuka di bawah penerangan dari cahaya petir. Dan akhirnya, peng! Petir-petir yang ada di langit ini, mereka semakin bergemuruh, seolah-olah menyambut raja mereka telah kembali. Karena sebenarnya Kaisar Petir sekali lagi telah terbangun dari tidur panjangnya. Setelah Kaisar Petir menutup matanya selama ribuan tahun, dan kini telah terbuka, sebuah cahaya perak yang benar-benar cemerlang kini telah muncul dari dalam mata Kaisar Petir, seolah-olah ada dunia petir yang lain di dalam tubuhnya. Fluktuasi yang sangat menakutkan ini menyebabkan Lindong merasa cukup gemetaran dan juga ketakutan, karena Lindong bisa dengan jelas merasakan petir yang ada di dalam dunia petir ini. Dalam sekejap saja, petir-petir di tempat ini menjadi semakin liar dan ganas ketika Kaisar Petir membuka matanya. Seolah-olah petir ini bersorak-sorai menyambut kembali kedatangan raja mereka. Setelah Kaisar Petir membuka matanya, dia secara perlahan melihat pada Lindong dan juga Pak Tua Moluo. Segera setelah itu, Kaisar Petir pun tersenyum pada mereka berdua, dan dia kali ini mengatakan, "Batu simbol api,
batu simbol pelahap. Penantianku selama ribuan tahun akhirnya membuahkan hasil. Mendengar kata-kata dari Kaisar Petir, tatapan mata Patwa Mauluo melihat tajam ke arahnya. Dia pun segera menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Kita seharusnya tidak membuang-buang waktu. Karena aku tahu bahwa kamu tidak bisa bertahan lama dalam kondisimu saat ini." Mendengar ucapan dari Patwa Mauluo, Kaisar Petir hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia melihat pada Lindong, dan jejak keraguan kini terlintas dalam tatapan mata Kaisar Petir. Sebelum akhirnya dia mengatakan, kekuatan dari pemilik batu simbol melahap sebenarnya masih sangat lemah. Mendengar hal ini, Patwa Mauluo pun segera mengatakan, bocah ini baru saja mendapatkan batu simbol pelahap, namun kekuatannya sudah cukup untuk menjadi support kita berdua. Sebagai user Luoyi, dia cukup mahir. Mendengar ucapan dari Patwa Mauluo, Kaisar Petir pun kembali mengatakan, bocah kecil, kamu sebenarnya belum dewasa. Kalau begitu, kamu harus ekstra hati-hati karena memiliki batu simbol melahap. Mendengar kata-kata dari Kaisar Petir, Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya lalu menjawabnya, terima kasih banyak tetua atas saran darimu. Kaisar Petir pun tertawa dan dia kini mengatakan, batu simbol leluhur memang memberikan kita kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Namun hal itu juga membawa bahaya yang bahkan tidak bisa aku antisipasi. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya petir yang benar-benar terang kini telah meletus dari dalam tubuh Kaisar Petir. Dia pun langsung mengatakan, fragmen jiwaku ini memang tidak bisa bertahan lama. Ayo bertarung bersama-sama. Selagi aku masih bisa mengendalikan batu simbol petir. Raja Yimo yang ada di dasar lautan, tatapan matanya melihat tajam ke arah Kaisar Petir yang duduk di atas tahta batu. Segera setelah itu, dia pun berteriak dengan sangat marah, Kaisar Petir, kamu adalah makhluk yang sangat menyedihkan dan telah menyeretku menjadi kondisi seperti ini. Kamu sebenarnya telah bersembunyi di dalam batu simbol petir selama ribuan tahun karena kamu takut jika melawanku sendirian, bukan? Tatapan mata dari Kaisar Petir berubah menjadi sangat tajam ketika dia melihat Raja Yimo lalu mengatakan, jika kamu tidak meluncurkan serangan secara diam-diam ketika aku menjalani kesengsaraan reinkarnasi, maka akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu dan juga pasukanmu. Karena aku sudah tidak bisa menyegelmu lagi di tempat ini, maka Kaisar ini akan membebaskan dirimu sekaligus melenyapkanmu dari dunia ini. Setelah mengatakan hal ini, Kaisar Petir benar-benar berdiri dari tempat duduknya. Dia pun segera melangkah maju, dan matahari petir yang ada di atasnya kini secara tiba-tiba melepaskan kekuatan petir yang sangat menakutkan, yang kali ini telah turun seolah-olah itu adalah air terjun. Dalam sesaat, langit yang berada di tempat ini menjadi sangat terdistorsi, yang kemudian raungan kuno pun bergema dari dalamnya. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa matahari petir kini telah berubah menjadi makhluk yang ukurannya puluhan ribu kaki. Dan makhluk ini adalah ular raksasa berkepala 9. Tatapan mata Lindong benar-benar sangat terkejut ketika melihat ular raksasa berkepala 9 itu. Dan tiba-tiba saja Yan yang ada di dalam tubuh Lindong kini langsung mengatakan, ketika batu simbol leluhur telah diaktifkan secara maksimal, maka hal itu akan segera memanggil jiwa dari batu simbol leluhur itu. Kekuatan seperti ini sudah sangat cukup untuk bisa menghancurkan dunia. Namun sekarang kamu belum bisa mencapai level seperti itu. Lindong pun segera menyipitkan matanya dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat sambil mengatakan, sebenarnya itu memang jiwa dari batu simbol leluhur. Cepat atau lambat, aku akan bisa memanggil jiwa dari batu simbol pelahap milikku. Aku ingin tahu sebenarnya bentuk seperti apa yang menjadi jiwa dari batu simbol yang melahap. Tidak lama kemudian Patwa Mauluo segera berkata kembali pada Kaisar Petir, ayo kita harus segera lakukan hal ini. Setelah berkata seperti itu, peng, burung phoenix api yang ada di langit
telah mengeluarkan teriakan yang benar-benar mengerikan. Sepasang sayapnya kini telah terbuka lebar, dan hal itu segera mengepak ke arah lautan sambil membawa api yang membakar lautan ini. Tidak lama kemudian, api itu pun berubah menjadi pilar cahaya api yang tingginya beberapa ribu kaki. Fluktuasi energi kehancuran juga telah dipancarkan dari pilar api ini. Tidak lama kemudian, ular berkepala 9 pun mengeluarkan suara auman yang sangat mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, dan cahaya petir seperti air terjun kini juga telah disemburkan dari dalam mulutnya. Hal itu segera menggumpal menjadi pilar cahaya petir yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Sementara tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini sudah melayang di udara, kemudian duduk bersila. Kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya telah dikeluarkan secara maksimal dan disalurkan pada lubang hitam yang ada di atas kepalanya. Dalam sekejap saja, lubang hitam itu pun berputar secara gila-gilaan. Pada akhirnya, hal itu juga telah mengeluarkan cahaya yang telah berubah menjadi pilar cahaya hitam. Meskipun pilar cahaya hitam ini tidak bisa dibandingkan dengan pilar cahaya api dan juga pilar cahaya petir, tapi ini sudah sangat cukup untuk membantu kekuatan dari Patwa Moluo dan juga Kaisar Petir. Dan tiba-tiba saja, Patwa Moluo, Lindong, dan juga Kaisar Petir, mereka berbicara secara bersamaan. Kekuatan penghancur pergilah. Dalam sekejap saja, lautan petir yang ada di bawahnya kini langsung berubah menjadi ombak besar setinggi ribuan kaki, dan hal itu bergulung-gulung mengarah pada Raja Yimo yang ada di dasar lautan. Ketika melihat 3 serangan ini, tatapan mata heran dan juga ketakutan muncul dari mata Raja Yimo. Lalu dia berteriak, "Kalian tidak akan bisa dengan mudah membunuh raja ini." Raja Yimo pun kemudian berteriak, "Erosi iblis yang hebat." Sebuah energi berwarna hitam yang pekat benar-benar tersapu dari dalam tubuh Raja Yimo itu. Dan hal ini segera membentuk cahaya hitam yang besar 10.000 kaki di atas kepalanya. Cahaya ini benar-benar mirip seperti matahari hitam yang dipenuhi dengan kejahatan. Jelas Raja Yimo berusaha untuk memblokir serangan dari Patwa Moluo, Kaisar Petir, dan juga Lindong secara mati-matian. Tidak lama kemudian, PEM! 3 serangan dari kekuatan batu simbol leluhur kini telah merobek ruang dimensi, dan hal itu bertabrakan dengan keras pada matahari hitam yang diciptakan oleh Raja Yimo. Riak energi yang tidak terlukiskan segera tersapu di dalam tempat ini. Dalam sekejap saja, dunia petir pun terkoyak, dan hal itu berubah menjadi sangat berantakan. Bahkan seluruh lautan petir kini telah berubah menjadi kekacauan total. Tidak lama kemudian, Lindong pun mengeluarkan suara erangan dari dalam mulutnya. Dalam sekejap saja, raut wajah Lindong berubah menjadi sangat pucat. Karena bagaimanapun juga, kekuatan Lindong saat ini jauh lebih lemah dari Kaisar Petir dan juga Patwa Moluo. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Lindong melawan seorang puncak yang berada di tahap reinkarnasi. Ketika melihat hal ini, Mulingsan yang ada di belakang Lindong segera berteriak, "Kakak Lindong!" Namun dia segera dihentikan Lindong dengan lambaian tangannya. Lindong tidak ingin jika Mulingsan mengganggu konsentrasinya saat ini. Patwa Moluo yang juga melihat kondisi dari Lindong, dia pun langsung berkata, "Lindong, apakah kamu masih bisa menahannya?" Karena Patwa Moluo sangat sadar dari pertarungan ini memang telah memberikan tekanan yang besar pada Lindong. Dan untuk benar-benar bisa membunuh Raja Yimo, satu-satunya jalan adalah Lindong harus bisa menahan tekanan yang dia rasakan. Lindong pun segera menjawab perkataan dari Patwa Moluo, "Aku bisa menahannya." Segera setelah itu, tatapan mata yang kejam melintas di dalam mata Lindong. Dan tidak lama kemudian, sebuah kristal yang ada di dalam dantian Lindong kini segera berkedap-kedip mengeluarkan energi kehidupan yang agung.
Hal itu segera melonjak seperti air yang banjir, karena kristal kehidupan ini adalah pemberian dari kakek Mulan. Di dalamnya ada energi yang benar-benar luar biasa. Karena Lindong di masa lalu tidak mampu menyerap seluruh energinya, maka kristal ini ditempatkan di dalam dantian Lindong, dan dia akan menggunakannya ketika akan melakukan kultivasi ke tahap selanjutnya. Namun pada saat ini, kristal itu telah benar-benar berguna bagi seorang Lindong. Ketika energi kehidupan benar-benar meletus secara gila-gilaan dari dalam kristal itu, kelelahan di dalam tubuh Lindong dalam sekejap saja telah menghilang. Lindong pun dalam waktu yang sangat singkat kini telah benar-benar mempercepat putaran dari kekuatan pelahap di atas kepalanya. Ketika melihat hal ini, Patwa Moluo dan juga Kaisar Petir hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Dan Kaisar Petir pun kini mengatakan benar-benar bocah yang mahir. Kekuatan kemauannya sangat bagus. Tidak heran bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh batu simbol yang melahap. Sebuah ledakan energi yang sangat menakutkan tiba-tiba saja membuat dunia petir ini bergetar dengan hebat. 3 kekuatan dari batu simbol pelahap kini telah sekali lagi didorong dengan kuat dan dengan paksa mendorong mundur matahari hitam dari Raja Yimo. Melihat hal ini, sebuah ketakutan terpancar jelas dari dalam tatapan mata Raja Yimo itu. Kaisar Petir pun kemudian berkata, "Raja Yimo, hari-harimu disegel di tempat ini sudah berakhir." Setelah Kaisar Petir mengatakan hal ini, ribuan petir dilemparkan ke arahnya, dan ular petir berkepala 9 langsung melesat dengan cepat menuju ke arah Raja Yimo. Tidak lama setelah itu, juga langsung disusul dengan teriakan dari burung phoenix api, di mana saat ini burung phoenix api itu juga langsung mengepakkan sayapnya dan membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, melesat maju menuju Raja Yimo itu. Sementara Lindong, jari-jarinya juga langsung menusuk ruang kosong. Lubang hitam yang ada di atas kepalanya kali ini telah benar-benar berubah menjadi gergaji bundar yang melesat dengan kejam menuju ke arah Raja Yimo. Kekuatan dari 3 batu simbol leluhur yang agung telah sekali lagi melesat ke arah Raja Yimo dengan cara yang sangat mengejutkan. 3 sinar cahaya yang tercipta dari kekuatan 3 batu simbol leluhur yang agung, disertai dengan kekuatan penghancur yang tidak terlukiskan, kini telah sekali lagi masuk ke dalam pusaran besar yang ada di lautan petir. Dan hal itu dengan kejam menabrak matahari hitam yang diciptakan oleh Raja Yimo. Pada akhirnya, beng! Tabrakan ini membuat lautan petir yang ada di tempat ini benar-benar meledak dengan keras. Seluruh air petir yang ada di lautan ini segera melonjak ke arah langit. Dan dalam sekejap saja, matahari hitam yang telah diciptakan oleh Raja Yimo kini telah benar-benar hancur. Energi hitam yang jahat dengan cepat menghilang. Dengan runtuhnya matahari hitam, Raja Yimo yang ada di bawahnya juga terkena serangan dari 3 batu simbol leluhur yang agung. Raja Yimo yang ada di bawahnya pada saat ini akan terkena serangan dari kekuatan 3 batu simbol leluhur yang agung. Ketika melihat hal ini, sebuah kengerian terpancar jelas dari dalam tatapan mata Raja Yimo. Dia benar-benar bisa merasakan kematian sedang menuju ke arahnya. Raja Yimo pun langsung berteriak, "Raja ini tidak ingin mati sekarang." Namun teriakan itu tidak berpengaruh sama sekali, karena kekuatan dari 3 batu simbol leluhur yang agung sekarang telah benar-benar menabrak tubuhnya tanpa ampun. Sebuah ledakan besar juga langsung tercipta di tempat ini. Dalam sekejap saja, tubuh dari Raja Yimo itu hancur berantakan. Energi hitam segera menyebar ke segala arah dan mulai melarikan diri. Suara mendesis pun terdengar di tempat ini. Akibat energi-energi hitam telah melarikan diri. Namun dengan cepat, cahaya perak, cahaya merah, dan juga hitam kali ini menyebar dengan cepat, memburu energi hitam yang telah melarikan diri itu. Setiap kali mereka bersentuhan dengan 3 sinar cahaya,
maka hal itu akan segera hancur dan menjadi asap putih dan dengan cepat menghilang dari tempat ini. Raja Yimo yang bisa merasakan bahwa tubuhnya telah dihancurkan, dia pun langsung berteriak, "Kalian manusia-manusia hina, beraninya kau membunuh raja ini? Tunggu saja, suatu hari nanti klanku pasti akan meratakan planet kalian, dan kalian semua akan menjadi budak dari klanku selamanya. Aku menolak untuk menerima ini. Aku menolak." Energi yang sangat kejam mulai secara perlahan menghilang dari dasar lautan petir, dan tubuh Raja Yimo sekarang juga benar-benar menghilang bersamanya. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera menghembuskan nafasnya dengan lega. Kedua tangannya kini telah berubah menjadi sangat lemas. Bahkan raut wajah yang pucat telah ditunjukkan oleh Lindong. Namun ada beberapa kegembiraan yang muncul di dalam tatapan matanya, karena Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa hari ini dirinya akan membantu Patua Moluo dan juga Kaisar Petir melenyapkan Raja Yimo yang setara dengan para ahli di puncak tahap reinkarnasi. Tidak lama kemudian, lubang hitam yang ada di langit telah berubah menjadi sangat kecil, dan hal itu kini telah melesat masuk kembali ke dalam kepala Lindong. Mulingsan pun buru-buru mendekati Lindong, lalu dia bertanya dengan nada suara yang khawatir, "Kakak Lindong, apakah kamu baik-baik saja?" Lindong pun segera melambaikan tangannya. Dia kali ini benar-benar merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah habis total, dan Lindong mengalami kelelahan yang luar biasa. Bahkan roh Yuan yang berada di dalam dantiannya juga terlihat menjadi lemah. Kaisar Petir pun segera tersenyum ketika melihat Lindong yang telah lemah, lalu berkata, "Haha, bocah, kamu adalah orang pertama yang aku lihat memiliki keberanian yang tinggi untuk berpartisipasi di dalam perburuan Raja Yimo, meskipun kekuatanmu hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan." Mendengar kata-kata dari Kaisar Petir, Lindong hanya bisa tertawa kecil. Lalu dia mengatakan, "Sebagai pemilik dari batu simbol leluhur yang agung, tidak mungkin bagi diriku untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena Lindong sangat percaya memiliki kekuatan yang besar, hal itu juga secara otomatis akan memiliki tanggung jawab yang besar. Batu simbol leluhur itu diciptakan untuk melindungi dunia ini, dan siapapun yang menjadi pemilik dari batu simbol leluhur, mereka juga harus berperan sebagai penjaga dunia ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Kaisar Petir hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tatapan mata peraknya mengandung jejak kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Segera setelah itu, Kaisar Petir menekan jarinya ke arah depan, dan sebuah cahaya petir kini telah keluar dari ujung jarinya, lalu terbang menuju Lindong. Kaisar Petir pun saat ini mengatakan, "Ini adalah beberapa barang yang tertinggal di dalam tubuhku. Karena kita telah ditakdirkan untuk bertemu, maka aku akan memberikannya padamu." Lindong pun terkejut. Dia segera mengulurkan tangannya dan menerima cahaya petir itu. Sebuah petir kini telah berada di dalam genggaman tangan Lindong. Dalam sekejap saja, hal itu segera berubah menjadi kristal petir. Di dalamnya, Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang benar-benar misterius. Kaisar Petir pun kemudian dia mengatakan, "Ini adalah beberapa wahyu yang telah aku peroleh ketika aku menerobos ke tahap samsara saat itu. Mungkin ini akan berguna bagi dirimu setelah memasuki tahap kematian mendalam." Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Lindong menjadi sangat bersemangat. Seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di dalam dunia ini. Namun jika seseorang benar-benar ingin menjadi raksasa yang sesungguhnya, maka dia harus melangkah ke tahap samsara. Dan Lindong sangat tahu bahwa hal itu akan cukup sulit dilakukan, karena pada dasarnya para ahli yang telah berada di tahap kematian mendalam yang tidak terhitung jumlahnya, mereka telah menghabiskan seluruh hidup untuk mencoba melakukan terobosan menuju tahap samsara. Namun pada akhirnya banyak yang mengalami kegagalan. Maka dari itu, kristal petir yang diterima oleh Lindong ini akan sangat berharga jika dirinya akan naik ke tahap samsara di masa depan. Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya pada Kaisar Petir sambil berkata, "Kaisar, terima kasih banyak."
Mendapatkan ucapan terima kasih dari Lindong, Kaisar Petir hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Aku sebenarnya sudah mati. Daripada membiarkan hal-hal di dunia ini menghilang bersamaku, maka hal itu lebih baik aku berikan saja padamu. Selain itu, kamu saat ini juga masih sangat lemah. Setelah Yimo mengetahui bahwa kamu adalah pemilik dari batu simbol melahap, mereka pasti akan datang untuk memburumu." Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia sadar bahwa Yimo itu sepertinya ketakutan dengan batu simbol leluhur. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan menyerang dan melenyapkan para pemilik dari batu simbol leluhur. Di sisi lain, Lindong saat ini juga tidak sekuat Pak Tua Moluo, karena dia selain memiliki kekuatan besar, juga telah didukung oleh istana api miliknya. Tapi saat ini, Lindong benar-benar menjadi serigala sendirian, dan dia tidak akan pernah berani memamerkan batu simbol yang ada di tangannya seperti Pak Tua Moluo. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Kaisar Petir melihat pada Pak Tua Moluo, lalu dia bertanya, bagaimana situasi Yimo yang ada di dalam dunia saat ini? Tatapan mata dari Pak Tua Moluo berubah menjadi sangat redup. Lalu dia mengatakan, mereka itu telah menyembunyikan dirinya jauh di dalam dunia ini. Dan sepertinya pada saat ini mereka sudah membentuk sebuah organisasi. Menurut informasi yang telah aku dapatkan, ada organisasi yang sangat menakutkan di dalam dunia ini. Dan kemungkinan besar organisasi misterius telah didirikan oleh Yimo. Aku juga sangat yakin bahwa Yimo-Yimo yang telah menyerang gua petirmu ini, mereka telah dikirimkan oleh organisasi misterius ini. Mendengar kata-kata dari Pak Tua Moluo, Kaisar Petir hanya bisa mengangkat alisnya, karena dia sangat tahu pasukan Yimo yang tersebar itu tidak menakutkan. Tapi yang benar-benar menakutkan adalah pasukan Yimo yang berkumpul menjadi satu dan memiliki tujuan yang sama. Pak Tua Moluo kemudian dia mengatakan, selama ratusan tahun terakhir ini, ada insiden di mana beberapa individu yang beruntung telah mendapatkan beberapa benda suci kuno, dan akhirnya orang ini diserang oleh beberapa individu yang misterius. Bahkan para ahli tingkat atas juga telah dikepung dan dibunuh oleh individu-individu misterius ini. Kata-kata dari Pak Tua Moluo itu membuat Lindong teringat bahwa pada saat itu Xiao Diao yang telah mendapatkan batu jimat leluhur, dia juga mengalami situasi yang sama, yang akhirnya dia dikepung oleh sekelompok orang misterius, dan Xiao Diao pun hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri, kemudian menyegel jiwanya di dalam batu jimat leluhur. Kaisar Petir kemudian bertanya, sebenarnya organisasi ini apa yang mereka rencanakan? Pak Tua Moluo pun menjawab dengan nada suara yang cukup lemah. Mereka melakukan semuanya ini adalah untuk mengurangi kekuatan bertarung dari ras manusia. Terlebih lagi adalah menghilangkan orang-orang yang telah memiliki batu simbol leluhur, dan tujuan akhir mereka seharusnya adalah membuka kembali celah di dunia ini. Mereka juga pasti akan membiarkan para pasukan Yimo yang lain sekali lagi memasuki dunia ini. Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo membuat ekspresi wajah dari Kaisar Petir segera berubah. Sebelum akhirnya dia pun mengatakan, manusia hampir tidak bisa memenangkan perang dunia besar di zaman kuno saat itu, hanya karena leluhur simbol yang agung telah mengorbankan dirinya sendiri. Pada akhirnya dia bisa menutup celah dunia. Jika perang besar itu dimulai kembali, siapa orang di dunia ini yang bisa mengisi posisi dari leluhur simbol yang agung? Pak Tua Moluo perlahan mengangguk. Sesaat kemudian dia mengatakan, namun berdasarkan apa yang aku sadari, ada satu orang di antara 8 murid dari leluhur simbol yang agung yang menurut sang leluhur simbol memiliki peluang besar untuk bisa mencapai levelnya. Mendengar hal ini, Kaisar Petir pun terlihat kaget, lalu bertanya, siapa dia? Pak Tua Moluo pun kemudian mengatakan, seharusnya dia adalah Guru Es, dan dia adalah murid yang paling menonjol dari leluhur simbol. Setelah perang dunia saat itu, Guru Es ini juga telah memasuki reinkarnasinya. Bahkan aku tidak tahu kapan dia akan terbangun dan kembali ke dunia ini. Mendengar nama dari Guru Es,
Pupil mata dari Lindong tiba-tiba saja menyusut. Tangannya kini mengepal dengan erat dan Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri. Guru es. Hal ini membuat Lindong teringat pada Huan karena sebenarnya dia adalah reinkarnasi dari Guru es. Ketika menyadari perubahan sikap dari Lindong, Patwa Moluo pun segera menatap Lindong lalu bertanya, "Lindong, ada apa?" Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong menjawab, "Tidak apa-apa." Karena pada saat ini, Lindong tidak ingin mengungkapkan informasi tentang Ying Huan yang merupakan reinkarnasi dari Guru es. Apakah suatu hari nanti dia akan terbangun atau tidak, itu tergantung nasib dari Huan sendiri. Dari sudut pandang Lindong, dia tidak ingin Ying Huan berubah menjadi Guru es. Meskipun pada akhirnya, dia akan menjadi penyelamat dari dunia ini. Patwa Moluo pun tidak bertanya lebih jauh. Setelah melihat Lindong menggelengkan kepalanya, dan selanjutnya dia melanjutkan kata-katanya, "Aku tidak tahu terlalu banyak tentang organisasi misterius ini. Namun semakin banyak ahli super sebenarnya telah mulai memperhatikan mereka. Dan aku saat ini juga telah memulai penyelidikan." Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Kaisar Petir hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Lalu dia mengatakan, "Haha, aku saat ini benar-benar tidak bisa membantu dirimu dengan masalah yang kau hadapi. Semoga dunia ini memiliki nasib baik dan tidak diperbudak oleh Yimo." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Kaisar Petir melihat pada Lindong dan juga Pak Tua Moluo. Sebuah ekspresi perubahan ini terlintas di raut wajahnya. Dia pun segera menunjuk ke arah langit dan ular petir kepala 9 sekali lagi telah berubah menjadi matahari petir. Kaisar Petir pun kini mengatakan, "Kalian berdua, alasan kalian datang ke tempat ini seharusnya adalah karena benda ini, bukan?" Tatapan mata Lindong dan juga Pak Tua Moluo kini berubah menjadi sangat tajam setelah mendengar kata-kata dari Kaisar Petir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sepertinya Kaisar Petir itu akan segera mewariskan batu simbol petirnya. Tapi siapakah orang yang akan mendapatkan batu simbol petir? Apakah itu Lindong ataukah Pak Tua Moluo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.